أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ya ikhwan, hadirin wa hadirat rahimakumullah, ittaqullah wa qad faza muttaqin. Jemaah sekalian yang saya hormati rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan kita senantiasa selalu mendekatkan diri kepadanya. Mudah-mudahan diberi istiqomah untuk bisa melaksanakan sholat subuh seperti ini tepat waktu jamaah, dan sedikit kita ikuti kajian rutin kita. Mudah-mudahan amal-amal kebaikan kita yang sudah kita amalkan selama ini, demikian juga ibadah kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan semuanya itu senantiasa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau uswah hasanah kita, ikut contoh solid teladan dalam kehidupan kita, baik terkait hubungan kita dengan Allah maupun dengan sama manusia. Dia yang telah mengantarkan kita dari alam jahiliyah kepada alam yang berhadapan dengan Islam. Siapa saja yang senantiasa selalu mengikuti sunnah-sunnahnya, insya Allah di yaumil akhir termasuk kita semuanya ini mudah-mudahan akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati rahimakumullah, kita teruskan kajian kita. Dan sekarang sampai pada hadis yang ke-931. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, juga diriwayatkan sebagian oleh hadis Imam Muslim. Masih terkait tentang tak boleh menangisi atau menangis saat melihat mayit ataupun jenazah, tetapi tidak boleh meratapinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala badihi Ibrahim radhiyallahu anhu wa huwa yajudu fi nafsihi. Dari Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke kamar putra beliau yang bernama Ibrahim. Ketika itu Ibrahim menghembuskan nafasnya yang terakhir.
Fajalat aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nadrifan. Ketika itu berlinanglah air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abdurrahman bin Auf mengatakan kepada beliau, maqala lahu Abdurrahman bin Auf, wa anta ya Rasulullah, panjenengan ya Rasulullah. Artinya terlihat bahwa air mata Rasulullah itu berlinang. Waqala ya Abdurrahman bin Auf, innaha rahmah, summa atba'aha bi ukhra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada Abdurrahman bin Auf, sungguhnya air mata ini adalah rahmat sebagai bentuk kasih sayang yang diikuti dengan air mata yang lain. Lalu beliau bersabda, inna aina tadma'u wa qalba yahzan, la taqulu illa ma yurdi rabbana wa inna bi firaka ya Ibrahim lama zunun rawahu Bukhari. Mata berlinang dan hati pun sedih, namun kami tidak mengatakan sesuatu melainkan yang merindukan Tuhan kami, dan kami sendiri lantaran berpisah dengan Muhammad Ibrahim sungguh amat sedih. Jadi ini hadis yang memberikan penjelasan kepada kita bahwa dalam kehidupan Rasulullah SAW, di samping putranya yang lain namanya Qasim, Ibrahim adalah putra Rasulullah juga. Dan di dalam riwayat itu termasuk putra yang agak lama, ya. Saya belum menemukan saat beliau meninggal itu umurnya berapa, tapi sudah anak-anak, ya, agak besar. Kalau putra yang lain setelah beliau wafat termasuk itu ada satu, yaitu Fatimah, istrinya Ali bin Abi Thalib. Yang lainnya itu wafat saat beliau masih hidup. Qasim maupun Ibrahim ini keduanya meninggal dalam usia yang masih sangat muda. Nah, di sini Rasulullah sebagai manusia biasa, sebagai seorang bapak, sebagai seorang ayah, itu pun juga merasa sedih ditinggal oleh putranya itu yang bernama Ibrahim. Sampai-sampai kedua mata beliau itu berlinang air mata yang melampiaskan rasa bentuk kasih sayang itu kepada anaknya Ibrahim yang meninggal dunia. Namun beliau masih tetap bisa menahan diri dan tetap menyerahkan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tetap ridho apapun yang diberikan Allah kepada beliau.
dan semua mesti ada hikmahnya ya. Jadi semua putra putri beliau yang masih hidup pada waktu itu sampai beliau wafat itu hanya satu Fatimah, yang lainnya wafat meninggal dunia. Dan semua mesti ada hikmahnya kenapa Allah kemudian memberikan takdirnya seperti itu. Tapi dalam hadis ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa menangis itu hal yang biasa, dan itu Rasulullah SAW juga menangis saat kematian putranya ya, seperti materi sebelumnya bahwa yang dilarang itu adalah meratap atau niyahah, itu yang tidak boleh. Seakan-akan atau terkesan kuat bahwa niyahah itu tidak menerima takdir ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita harus meyakini bahwa iman itu ada rukunnya, ada 6. Salah satunya adalah yang terakhir adalah iman kepada takdir Allah, baik ataupun buruk, yang suka ataupun tidak kita suka, itu harus kita terima. Maka ucapan yang kemarin juga saya sampaikan, ketika menerima hal yang tidak menyenangkan kita, maka ucapan kata-kata qadarullah wa ma syaa fa'ala. Ini adalah merupakan keputusan Allah, dan kalau Allah berkehendak pasti akan terjadi. Itulah ucapan yang akan menenangkan hati. Tidak boleh kita mengatakan ya haram hukumnya, mengatakan lau ali fa'altu lakana kata wa kata. Tidak boleh mengatakan seandainya aku berbuat begini, seandainya aku berbuat begitu, maka tidak akan terjadi keadaan seperti ini, tidak terjadi keadaan seperti itu. Tidak. Apapun itu, termasuk kehilangan harta, jiwa, ataupun juga buah-buahan. Maka ucapkanlah bagi orang-orang yang diuji Allah dengan keadaan yang disebutkan, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirish sabirin. Maka hendaklah sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang mengatakan alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Katakanlah, itu orang-orang yang mengatakan sesungguhnya kami ini adalah milik Allah dan juga kami akan kembali kepada Allah. Inilah ucapan yang diajarkan Rasulullah kepada kita juga ketika mendapatkan suatu keadaan yang tidak menyenangkan kita. Bahkan lebih daripada itu, beliau juga mengajarkan kepada kita doa yang lain, dan mudah-mudahan Bapak Ibu belum lupa, yaitu ketika mendapatkan suatu musibah keadaan itu, maka ucapkan Allahumma ajirni fi musibati wa khulfi khairan minha. Ya Allah, berilah kami pahala di dalam menerima musibah ini, dan berikanlah kami ya Allah ganti yang lebih baik lagi. Nah, itu bacaannya. Sehingga kalau kita ridho dengan keputusan Allah itu dan berdoa seperti itu, maka insya Allah dengan ketulusan hati kita berdoa, yakin bahwa Allah pasti nanti akan memberikan ganti yang lebih baik. Nah, dari hadis ini Bapak Ibu sekalian, kita bisa mengambil pelajaran bahwa kesayangan orang tua terhadap anak itu terus menerus dilakukan bahkan sampai akhir kehidupan kita. Ya, meskipun demikian, itulah rasa kasih sayang orang tua kepada anak itu memang sepanjang masa, terus selama kehidupannya. Boleh kemudian kita ini seandainya yang kedua mengatakan ya sesuatu yang baik pada jenazah atau mayit sebagai pelampiasan atau rasa
iba kita, rasa sayang kita. Misalnya apa ya, jadi meskipun sudah meninggal, sampaikan saya ridho, saya ikhlas melepasmu, misalnya apa, insya Allah aku akan tenang di sana, insya Allah akan menjadi hamba Allah yang husnul khotimah, akan diampuni segala khilafan kesalahanmu dan terima semua amal kebaikan. Itu boleh diucapkan. Dan termasuk yang dulu sudah pernah kita sampaikan, ketika kita di dekat orang yang baru saja meninggal, maka janganlah kita mengucapkan kata-kata yang buruk, karena apapun yang kamu ucapkan yu'aminu malaikat, maka para malaikat akan ikut pula mengaminkan apa yang kamu ucapkan itu. Maka dengan ucapan kata-kata yang baik. Jadi berbicara boleh ya, tapi bicara juga tidak usah banyak-banyak ya. Jadi dia melepas kepergian orang yang kita cintai itu tidak dilarang. Demikian pula kemudian keluar air mata itu bukan termasuk pihak menatap, itu merupakan bagian dari bentuk rasa kasih sayang Allah kepada hambanya. Dan kalau kita air mata keluar itu sebagai bentuk pula rasa kasih sayang kita kepada orang yang kita cintai saat berpisah. Nah, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya sekarang kita masuk bab baru tentang merahasiakan aib jenazah ataupun mayit. Al-kafi amma yura fil mayit min makruh ya. Jadi merahasiakan aib jenazah ataupun mayit. Sebelumnya mari kita minum dulu bagi Bapak yang sudah mengerti. Untuk materi ini masuk pada hadis yang ke 932, diriwayatkan oleh Hakim bahwa Hakim Wakola Sahih ala Sardul Muslim. Hadis ini sahih berdasarkan rawi-rawi Muslim. An Abi Rafiq Aslam Maula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Akal. Dari Abu Rafiq yaitu Aslam, mantan hamba atau maula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meriwayatkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ghassala mayyitan, barang siapa yang memandikan mayit ataupun jenazah, fakatama alaihi, kemudian dia merahasiakan aibnya, ghafarallahu lahu arba'ina marratan, maka Allah akan mengampuninya 40 kali. Nah, ini rawahu Al-Hakim. Ini tuntunan Rasulullah SAW bagaimana dilakukan oleh mantan hamba sahayanya, yaitu Aslam. Kalau ternyata siapapun orangnya yang memandikan mayit jenazah kemudian merahasiakan aibnya, maka Allah akan mengampuni. Jikalau orang mati itu, kalau dalam pepatah sering kita dengar,
kalau manusia itu meninggalkan anak. Kalau macan itu mati meninggalkan belang, kalau gajah meninggalkan gadingnya. Jadi gajah mati meninggalkan gadingnya atau taringnya, macan itu mati meninggalkan belang, dan manusia mati meninggalkan nama. Nah, karena itu seseorang yang ketika memandikan jenazah maka diperintahkan untuk menutupi aibnya, baik ketika dia masuk maupun sudah meninggal dunia. Karena menceritakan aib itu termasuk hal yang dilarang. Kenapa demikian? Karena orang yang memandikan jenazah itu pasti dia melihat aibnya atau awalnya jenazah, tanda-tanda pada tubuh jenazah, yang kemudian ketika melihat itu tidak boleh kemudian diceritakan. Baik itu mungkin jenazah itu ketika dimandikan ada luka-lukanya atau ada tanda-tanda pada tubuhnya yang sebelumnya tidak diketahuinya. Ketika memandikan dia mengetahuinya, maka itu tidak boleh diceritakan. Di dalam hadis yang lain itu, barang siapa yang bisa menutupi aib saudaranya, maka Allah juga akan menutupi aib yang ada pada dirinya. Itu seperti itu. Dan dalam hadis ini juga diberikan semangat ketika kamu mampu untuk menutupi aib saudaramu itu, maka Allah akan mengampunimu sebanyak 40 kali. Jadi 40 kali itu dalam bentuk arba'ina marotan itu merupakan kinayah bagi besarnya pahala yang sudah berlalu. Tentu hanya Allah sendiri yang tahu apakah diberikan pahala 40 kalinya atau apa. Memang ini biasanya begitu ya, kinayah bagi besarnya pahala yang sudah berlalu. Tentu itu merupakan rahasia Allah yang mengetahui tentang apa itu. Kita pun sebagai manusia pasti kita juga punya yang namanya kekhilafan kesalahan. Dan kalau seandainya kekhilafan kesalahan kita itu dibicarakan, diomongkan, barangkali tidak ada manusia itu yang bahkan bersih. Tidak ada orang itu yang bersih itu. Pasti ada cacatnya, ada kekhilafannya, ada kekurangannya, itu pasti. Nah, maka ketika kita tempat salah, tempat khilaf itu, nah ketika kita melihat ada kesalahan, ya, kekurangan orang kemudian dibicarakan, pasti orang itu tidak mau berbicara. Maka kita harus menutupinya. Nah, kalau seandainya kemudian kita tidak bisa menahan diri, ya akhirnya fadilah keutamaan pahala itu tidak bisa kita dapatkan. Maka dalam kehidupan kita bisa saling menutupi kekurangan satu dengan yang lain. Tidak boleh kemudian di antara kita ini membicarakan itu, karena bisa jadi orang yang suka membicarakan keburukan orang lain itu, maka bagi Allah itu sangat mudah untuk membuka aib yang ada pada dirinya. Bahkan dalam hadis Nabi itu sampai bahkan Allah itu mampu juga untuk membuka aibnya bahkan di tengah-tengah keluarga. Jadi para siapa yang dibukakan aibnya oleh Allah itu, ya dia akan mau sekali hidup di dunia. Ya, tapi sekarang ini keadaannya saya tidak tahu nih, mungkin karena perubahan perilaku dengan kemajuan ilmu dan teknologi itu, banyak orang-orang yang salah begitu, berbuat salah, dia masih bisa senyum-senyum, tidak menundukkan kepalanya
Senyum-senyum bahkan ketika disorot kamera itu masih bisa melambai-lambai tangannya. Kecuali yang memang dia tidak merasa bersalah tapi ditangkap misalnya, ya. Tapi itulah keadaan kita saat sekarang. Jadi rasa malunya itu sudah tercabut, ya. Dan kalau memang malunya sudah tercabut, ya silakan kamu berbuat apa saja menurut kehendak. Kalau sudah tidak punya rasa, padahal malu itu termasuk bentuk keasani takwiman dalam penciptaan manusia, masuk kita. Jadi manusia diciptakan Allah sempurna, satu itu punya akal, sehingga kita bisa berpikir yang itu berbeda dengan makhluk ciptaan Allah yang lain seperti binatang. Dia punya otak juga, tapi tidak diberikan Allah akal. Yang kedua, kesempurnaan manusia itu salah satunya adalah manusia itu bisa tersenyum. Ya, manusia bisa tersenyum. Jadi kalau manusia nggak bisa tersenyum, berarti dia sudah kehilangan kemanusiaan. Maka Bapak Ibu, jadilah orang yang murah senyumnya, tidak dijual mahal, ya. Tetapi juga jangan sering-sering senyum. Kita tidak tahu hewan itu senyum apa tidak. Ya, kalau ada kambing bilang embek atau lembu, sapi itu bilang mo, atau kalau kita lihat binatang itu kera atau monyet itu kelihatan giginya itu senyum, kita juga nggak ngerti, ya. Tetapi menjadi sesuatu yang aneh padahal itu kesempurnaan ciptaan manusia kalau manusia ini tidak pernah senyum. Dan yang ketiga adalah punya rasa malu. Nah, malu itu termasuk kesempurnaan ciptaan Allah. Nah, maka jangan sampai malu hilang tercabut di dalam diri kita. Rasulullah termasuk orang yang isinan. Jadi bahasanya itu apa? Ya beliau itulah yang pemalu bahasanya. Jadi isinya malu. Ya. Maka jangan sampai itu tercabut. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga Allah senantiasa melindungi kita, menjaga kita, keluarga kita dari perilaku yang buruk, sehingga sampai akhir kehidupan kita nanti mudah-mudahan Allah senantiasa menutupi aib kekurangan kita dan segala kekhilafan kesalahan kita itu mudah-mudahan senantiasa mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka keterangan dari hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa memang kita harus selalu bisa menjaga menghargai kekurangan, ya, kelebihan masing-masing. Kemudian sebelum kita membuka aib seseorang itu kita juga harus ingat pada aib kita sendiri, sehingga insya Allah Allah akan menjaga kita tidak mudah untuk membuka aib orang lain, karena kita sendiri itu punya aib yang sampai hari ini Allah menutupi aib kita. Tidak ada seorang pun yang tahu kecuali kita dan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi siapa saja yang suka membuka aib, maka seandainya Allah membuka aib orang itu, maka pasti dia akan malu sekali hidup di tengah-tengah masyarakat, karena semua aibnya diketahui oleh orang lain. Demikianlah Bapak dan Ibu sekalian, semoga ini bermanfaat, dan insyaallah nanti kita teruskan materi yang lain, karena dalam kitab Riyadhus Shalihin bab merahasiakan aib ini hanya hadisnya hanya satu. Insyaallah berikutnya sholatu al-mayyit, yaitu sholat jenazah, mengurus dan mengantarkannya ke kubur. Mudah-mudahan Allah masih mempertemukan kita di hari Ahad yang akan datang dalam keadaan sehat. Amin. Mari kita akhiri bersama kajian kita pada pagi ini dengan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan katsiran.